Sex education tuh nggak cuman masalah gaya ketika bermain, tapi kita mempelajari semua segi dari mulai anatomi ya dan lain sebagainya. Selamat datang kembali di sini Mas Bin. Sekarang gue kedatangan tamu guys. Namanya Eki. Coba Ki perkenalkan Ki. Halo, nama gue Maulana Rifki. Gue selangkah lagi jadi dokter. Insya Allah bulan Agustus kalau kelar. Gue keundur gara-gara COVID nih, Bin. Parah ya? Parah banget. Gue ngerokok santai. Santai. Gimana? Keundur gara-gara coba ya dia 1-2 kata lah. 1-2 kata ya. Jadi mestinya kemarin gue udah bulan Mei tuh gue udah ujian nasional. Gue udah mulai ujian nasional. Cuman gara-gara COVID ujian gue mundur. Ya udah, semuanya jadi mundur. Rencana gue mundur semua. Rencana liburan juga ikut mundur. Wah, parah sih ini pandeminya sangat berpengaruh ke semua sektor. Iya. Jadi lo mau kayak apa juga semuanya gelap cuy. Yoi boy. Semua gelap, cuman yang untung online doang lainnya. Ntar juga konsultasi sama pasien lu juga online pasti. Yoi betul. Pasti ada arah ke sana kan? Ada. Online itu kan. Ada. Nah, itu yang paling untung ya Tokopedia sama itu tuh. Jadi gue tiap hari buka Tokopedia belanja. Gue juga nih. Wishlist gue udah banyak banget. Cuannya doang ya belum dapet guys. Yoi, cuannya doang belum dapet. Jadi nih guys, gue mau nanya-nanya nih, dia kan dokter. Belum selangkah lagi mau jadi dokter. Dokter muda sekarang gitu. Iya, sekarang gue dokter muda. Dokter muda. Gue mau nanya-nanya tentang sex education, Mama. Ya kan? Topiknya menarik banget cuy. Menarik ya, berat ya. Berat banget cuy. Sekarang kan banyak banget nih yang istilahnya namanya pacaran, nafsu, birahi, ya mau gimana ya kan? Yoi. Kalau nggak ada pelajaran sejak dini susah. Betul banget. Ya lo kan sebagai temen gua bisa gua undang, share ilmu 1, 2, 3 is oke lah ya. Oke banget boy. Gua pengen nanya nih. Lo tuh apa sih maksudnya sex education menurut lo? Oke. Jadi banyak yang kita mikir nih ya. Kalau kita lagi nongkrong, kita kan biasa ngomongin paling cuman pacar atau kerjaan, ya. Padahal banyak banget topik yang bisa kita omongin. Salah satunya topik yang paling menarik itu sex education. Ya. Banyak banget orang yang bilang, kalau gue ngomongin sex education ntar gue dikira mesum. Iya. Kan? Paling takut tuh. Padahal ya udahlah nggak usah muna, itu memang mungkin di belakang itu lu mungkin memang mesum dan itu masih dalam batas wajar. Ya kayak cuman ya lu cowok suka sama cewek dan cewek suka sama cowok itu adalah hal yang wajar. Ya. Tapi sex education kenapa jadi hal yang tabu? Padahal itu adalah suatu hal yang penting. Kenapa gue bilang penting? Kenapa? Nih, kalau orang bilang seks, oke, itu mungkin tabu, gue setuju. Tapi kalau ada education-nya coy, berarti dia ada pembelajaran di sana. Sex education sendiri tuh sebenarnya dia nggak cuma bicara tentang gayanya doang, tapi kita tuh bicara tentang anatomi atau alat reproduksi wanita dan cowok. Ya, kita juga bicara ngomongin sifat-sifat cowok sama cewek gimana sih? Ya, kalau lagi berhubungan gitu, kayak misalkan kelainan-kelainannya seperti apa. Nah, kalau kita nggak tahu gituan, nanti tiba-tiba kita dapat penyakit kita nggak tahu, kaget coy. Ya, atau mungkin yang cewek nih ngomongin sex education, ya dia nggak pernah belajar sex education misalkan, tiba-tiba ada benjolan di vaginanya. Ya kan kaget cuy. Jadi kalau pacaran harus dicicipin dulu apa gimana sih? Lah ya tiba-tiba nikah ada benjolan ya rugi dong. Iya kan ada benjolan. Waduh. Lo ya gimana? Ada benjolan nggak cuman lo doang yang sakit, pasangan lo juga sakit kan? Bisa sakit kan? Banget cuy. Atau mungkin ceweknya guys, itu gue bercanda guys. Baik dulu guys. Itu masing-masing orangnya yang mungkin tidak ada unsur pemaksaan guys. And then atau mungkin dia ceweknya keputihan, gimana cara ngobatinnya segala macam. Jadi sex education tuh luas, nggak cuman perihal gaya doang. Itu yang gue pengen tekenin. Ya, sex education tuh nggak cuman masalah gaya ketika bermain, tapi kita mempelajari semua segi dari mulai anatomi ya dan lain sebagainya gitu. Jadi all paket ya. Yes, betul banget. Jadi misalnya lo nih belajar sex education, jadi misalnya kalau SMA belum 17-18 tahun kan mau kuliah, pacaran, ya kan? Asal jangan tungs-tungs doang. Harus ada namanya pengaman, itu namanya istilahnya kondom guys.
namanya ada kondom jadi biar nggak hamil. Ya nggak sih? Betul banget. Itu education gitu. Nah, jadi orang mikir kalau udah belajar sex education tuh orang mikir kalau misalkan gue pengen berhubungan nih, misalkan anak-anak muda sekarang yang pertama kali berhubungan, ya pengen berhubungan, dia bakal berpikir kalau ternyata seks itu nggak boleh ganti-ganti pasangan, ya seks itu kalau habis nge-seks tuh nggak cuma dapat enaknya doang, tapi harus tanggung jawab. Ya kan kalau melentung baru tanggung jawab. Iya. Kalau enggak gimana Ki? Kalau enggak berarti belum rezeki. Iya, sama-sama enak ya. Sama-sama enak. Ya. Taruh dulu guys. Ngomongin beginian maklumin. Iya. Terus. Ya, itu jadi penting banget. Jadi tujuannya salah satu sex education adalah biar orang mikir kalau habis anak-anak dia harus ngapain. Ya, gitu. Preventifnya maupun dari habis anak-anak tadi gitu. Terus kalau penting nggak sih bukan yang penting gimana ya ngomongnya seberapa penting sex education untuk kalangan remaja Bang? Oke, kalangan remaja. Kita bisa lihat ya sekarang di beberapa sosial media itu bisa kita lihat sekarang bahkan sampai anak SD udah mungkin udah pacaran. Kita nggak tahu pacaran anak SD sekarang ngapain tuh. Ngeri banget tuh sekarang. Iya, benar. Ya, nah lu bayangin ternyata nih berdasarkan penelitian orang itu pacaran buat yang cewek sama cowok biasanya baru mulai 15 sampai 17 tahun. Serius lu? Iya, itu 2013 tapi itu dapat risetnya dari mana? Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Iya. Jadi 15 sampai 17 tahun. Tapi orang udah mulai berhubungan seks itu 15 sampai 25 tahun. Lu bayangin anak SMP cuy. Ya kebelet ya gimana? Gak bisa disalahin sih guys. Gak bisa disalahin sih. Penting kan soalnya. Penting. Nah, lu bisa sinian enggak? Terus. Oke. Ya, itu penting banget. 15 sampai 17 tahun. 2009 penyakit AIDS ya. Ternyata penularannya itu 48% dia dari hubungan seksual. Wow. Itu 15 tahun loh. Kalau 40%. Wow. Bayangin. Lo bisa bayangin anak SMP kalau tiba-tiba kena AIDS gimana masa depannya? Tapi nggak bisa disalahin juga sih sekarang gitu. Betul. Sekarang lo bilang anak SMP nih, kan dari zaman nenek buyut gua, kakek gue, ya orang lulus SD aja dinikahin, iya nggak? Dopo gue bilang, kasih bocah cuy, main tunggu saja ya kan, dops gue bilang. Nah itu kan dari dulu kayak gitu, makanya jadi sex education tuh bisa dia ajarin dari dia kelas 4 atau kelas 5 SD ya. Sebenarnya mungkin ya. Belajar itu dari pertama kali anak nanya. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalkan anak udah nanya berarti orang tua yang pertama kali harus jawab itu sangat berperan menentukan masa depan dia. Peran orang tua penting banget. Peran orang tua penting banget. Ya. Jadi tunggu, gua nambahin dikit nih yang tadi masalah anak SD, tapi dinikahin. Tapi kan dia satu pasangan doang. Oh. Kalau pacaran bisa ganti-ganti gak? Bisa. Ya. Kenapa? Itu kan yang tahu. Kalau yang tiba-tiba jajan, nah, pusing juga kan, nggak ada yang tahu. Atau yang FWB? FWB, iya. Di Jakarta begitu sering sih guys. Jangan dicontoh sih. Jangan dicontoh. Gitu. Ya. Tapi kalau mau nambah, ya lo harus kuat-kuat iman ya. Kalau mau nambah nikahin dulu poligami. Ya. Tapi itu masing-masing ya. Itu masing-masing ya. Kita tidak membahas poligami di sini. Kita tidak membahas poligami. Oke, tadi kan gue bilang nih, sex education tuh penting banget. Perannya itu dari orang tua juga. Jadi orang tua tuh sangat berperan untuk ngasih tahu anak. Cuman gimana caranya orang tua ngomongin sex education ke anak? Jujur, itu adalah suatu hal yang sulit. Tabu banget coy. Dan biasanya orang tua juga bisa jadi gelagapan tuh ditanya. Tiba-tiba anaknya nanya masalah sex education ke orang tua gimana? Tapi kalau orang tuanya nggak bisa jawab atau mungkin salah reaksi, itu malah jadi bahaya, Bin. Kesannya wah kami nggak mau ngurus gini, ngomongin beginian. Wah masih kecil sering banget kayak gitu. Masih kecil nggak boleh nonton ginian, nonton bioskop dikit, buka dikit ditutupin. Tolol gue bilang. Ditutupin tapi dibuka jarinya. Waduh bahaya sih. Itu bahaya banget. Yang orang cuman ciuman ya kan, wajar kalau namanya film ciuman yang tutupin jangan nonton. Ngapain lu suruh gue nonton ya kan? Ya, tapi gara-gara kayak gitu Bin, padahal kan anak remaja dia pengen banget tahu ya masalah-masalah gituan. Tapi kalau orang tuanya nggak ngasih tahu tuh,
dia malah cari dari sumber lain, Bin. Ya, makanya sex education itu penting. Dibandingkan dia nyari sendiri yang cuman infonya belum tentu valid, terus udah infonya belum tentu valid, belum tentu berfaedah juga buat anaknya. Kayak contohnya situs-situs bokep, ya kan cuma anak doang tuh ditunjukin, nggak ada educationnya tuh, kurang ada educationnya, itu malah jadi bahaya, Bin. Mendingan orang tuanya yang ngasih tahu, ya. Jadi ketika anaknya udah mulai bertanya, orang tua harus menjawab. Tips yang pertama dari gue, jawabnya harus terbuka dan jujur. Yoi boy. Kalau lu bohong, berarti lu ngajarin anak lu bohong. Oke, benar. Setuju sih gue itu. Setuju. Yeah. And then, nah, itu yang pertama. Jadi penting banget buat orang tua ngasih tahu anaknya sejujur mungkin dan seterbuka mungkin. Jangan ngejudge anaknya. Itu tuh kebiasaan orang tua. Kamu tahu dari mana hal-hal kayak gitu? Bisa aja dia baca dari internet atau mungkin globalisasi ya kan. Yoi, internet sekarang udah kayak jalan tol kan, cepet banget. Ya. Itu kan bahaya, Bin. Bahaya. Makanya orang tua tuh penting banget buat ngasih tahu anaknya. Jadi tanya dulu, kamu emang dapat informasinya dari mana? Ditanya. Nah, nanti kasih tahu yang benernya. Itu yang pertama. Jadi jangan dijudge anaknya. Mungkin orang tua sekarang pada bingung kali. Ingin jelasin, tapi ntar kalau ditanya sama anaknya, emang rasanya gimana, Mas? Iya enggak? Pasti bingung juga kalau rasanya gimana ya, Nak ya? Enak gitu. Gimana bingung kan, gak mungkin ya orang tua ngomong gitu juga. Bisa aja sih kalau orang tuanya terbuka ya. Pasti kan ada timbul pertanyaan itu, Ki. Emang rasanya kayak gimana sih, unsur untuk mencoba ya kan, hal-hal yang baru, namanya orang lagi tumbuh ya kan. Nggak bisa disalahin. Betul banget, Bin. Betul banget, gue setuju banget. Jadi bakal ada pertanyaan kayak gitu, emang rasanya seperti apa? Nah, lu jelasin aja gimana dari definisinya. Jadi kalau misalkan berhubungan seksual tuh baiknya umur berapa? Kalau kenapa harus demikian? Kayak misalkan harus umur-umur yang di usia yang sudah matang, karena itu kan berhubungan dengan organ reproduksinya harus sudah siap menerima. Ya, jadi sebenarnya organ reproduksi kita tuh bukan nggak bisa sih, sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman belum siap. Kalau misalkan 10 tahun udah pok-pok coy itu nggak boleh, cuy. Karena pok coy. Nggak boleh, cuy. Karena belum siap. Ya. Tapi tunggu, sorry gue potong. Banyak nih orang tua yang mikir, wah anak gue main sama cewek di kamar takut dijadiin apa-apa. Kalau gue itu lebih baik. Karena sekarang masalahnya banyak sesama jenis. Iya kan, jadi orang tua takut. Gitu. Orang tua sekarang harus takutnya kalau sekarang ya, misalnya kalau menurut gue ya, cowok sama cowok di kamar itu udah bahaya, cuy. Takut itu ya? Takut pedang lawan pedang ya? Iya, pedang lawan pedang. Ya. Itu bukannya hal yang tabu lagi, itu udah sangat lumrah sekarang. Wah, anak saya main sama cowok aman di kamar nih, kan nggak ada yang tahu, ya kan? Nah itu juga menurut gue sih itu juga penting sih, Ki. Nah, buat pemirsa nih ya, penonton setia Mas Bibin, banget nih, gue ngasih tahu. Kan gue bilang tadi, ketika anak mulai bertanya, bahkan ada yang bilang harus sejak dini. Lu tuh harus kenalin ke anak lu. Misalkan ibunya ngomong ke anak cewek, bapaknya ngomong ke anak cowok. Kamu itu laki-laki, ya. Kamu misalkan bapaknya ngomong sama cowok ya, kamu tuh laki-laki, punya kamu tuh beda sama mama. Jadi dari kecil tuh udah diajarin perbedaan. Itu kan sex education juga, ya kan? Nah itu nanti kalau laki-laki, kalau sudah besar, ya kalau berhubungan harus dengan lawan jenis. Mungkin itu sepele, cuman hal-hal kayak gitu tuh penting dikasih tahu ke anak. Daripada gedenya, ya kan? Daripada gedenya batang lawan batang. Serem sih. Serem cuy. Nanti pemerkosaan bukan ke cewek doang, ke cowok. Gue ngeri kan jalan malam-malam. Benar. Iya. Ngeri sih tiba-tiba di Sodom ya kan. Iya boy. Bahaya. Terus apalagi sih, Ki, bahayanya, Ki? Bahayanya tentang seks di remaja itu. Seks topik yang bahayanya itu. Gue kelarin dulu kali ya. Tadi ngomongin yang masalah tips dari gue itu kan yang pertama tadi jujur ya. Jujur dan terbuka. Yang kedua, lu pesannya pastikan bahwa anaknya itu bisa menerima. Artinya lu nggak boleh nih, misalkan wah anak lu pengen ngobrolin gituan, takut nih sama lu, ngelihat mata lu aja udah takut. Ya karena takut dimarahin lah apa segala macam. Nah caranya gimana? Lu bisa
Yang penting pesannya tersampaikan, gue bilang. Lu di mobil nih, lu sambil nyetir, anak lu di sebelah lu. Lu ngomong aja tentang sex education, yang penting kan anaknya mendengarkan. Dia nggak harus menatap lu, tapi memastikan kita hanya perlu memastikan bahwa anaknya tuh bisa menerima pesan yang kita sampaikan. Atau paling gampangnya lagi, sekarang udah ada WhatsApp, udah ada Line. Lu bisa chat ya ke anak lu, ini loh materinya. Atau sekarang udah banyak banget tuh ya. Bisa nanya di Halodoc apa segala macam, itu bisa ya, atau konsultasi langsung ke dokter itu bawa anaknya untuk memastikan, itu bisa banget, Bin. Kalau nggak konsultasi tadi nih ada nomor teleponnya di sini kayak Oh iya, ngomongin konsultasi online ya, gue sama teman-teman kan, gue alumni pesantren nih, Bin. Ya, tahu tuh. Gue alumni pesantren. Nah, gue tuh buka konsultasi gratis sama teman-teman gue ya di Instagram di @santri-kedokteran-dn ya. Kita buka di situ buat konsultasi gratis guys, dan dokter-dokternya terpercaya, sudah terdaftar ya. Guys, mau konsultasi apa-apa ada dokter muda kita nih guys. Teman-temannya mau bantu nih semua. Gitu. Ya. Terus gue lanjut ke pertanyaan yang ketiga gue tadi ya. Topik itu ya. Oke, yang bahaya tadi ya. Resikonya. Baik, resikonya banyak banget. Kita lihat dari yang cewek dan yang cowok. Ya, kita lihat yang cewek sama yang cowok. Yang cewek nih, cewek itu kan kalau udah gede biasa suka banget sama namanya keputihan. Ya, keputihan tuh. Oh gitu Ki. Wah, lumayan boy. Serius gue tuh. Wow. Tuh infeksi gitu deh di saluran milik punya cewek ya. Nah, V guys. Ya. Nah, lo tuh bisa terkena kayak gitu, dan biasanya penyakit itu menular dari cowok ke cewek, dari cewek ke cowok. Jadi pingpong gitu lebih. Yang satu sembuh, yang satu kena. Nah, kayak gitu. Nah, biasa jadi kalau cewek tuh bisa kena keputihan. Yang biasa mungkin kalau lo lagi main nih ya, mungkin ada bau-bau nggak enak, baunya bau amis, atau itu mungkin itu tanda-tanda dari ceweknya tuh punya penyakit. Ya. Jadi ya kalau lagi ada penyakit, ceweknya lagi berpenyakit, cowoknya juga jangan main nusuk, mending diobatin dulu. Ya, mending diobatin dulu dan dicari nih penyebabnya dari cowoknya atau bukan, atau mungkin dari yang lain. Ya, bisa jadi guys. Makanya guys, ini pentingnya sex education. Lo semua tahu. Ya kalau mau tums gitu ya harus, ya nggak salah sih untuk nanya gitu. Tapi serem juga sih. Ya kan nanya. Sayang, kamu sayang tuh maksud kamu apa gitu. Bingung juga sih. Tapi ya lebih baik untuk menanyakan. Ya, kayak gitu. Itu lebih baik kan. Gua aja enggak berani nanya sih kalian. Tapi jangan disodok juga. Nah, mendingan ditunda dulu, diobatin dulu penyakitnya, ya. Oh, gitu guys. Nah, kalau ada punya penyakit, guys. Tuh ngomongin kayak gitu ya. Ternyata penyakit itu tuh ya, kalau dia nggak diobatin ceweknya nih. Pertama tadi resiko menular ke cowoknya. Yang kedua, ceweknya itu kalau nggak diobatin, itu bakteri bisa naik ke atas. Naik ke atas maksudnya kemana? Bisa ke ginjal, ya. Kalau misalkan di saluran kencing, atau misalkan rahimnya bisa. Serius men? Yoi boy. Jadi anakku sakit-sakitan ntar ya? Bukan gimana? Nanti kalau ada peradangan di rahimnya ya, itu nanti infeksinya tuh ada di situ. Nanti kalau di situ ada infeksi, sistem imun kita kan ngelawan nih. Berantem tuh, perang. Hasil perangnya itu biasanya ada perlengketan. Perlengketannya ini bisa bikin mandul, Din. Oh gitu. Wah, hati guys. Jadi bahaya banget kan? Seks bebas ya. Gitu. Bahaya. Dari segi cowoknya nih. Ya, tadi kan ceweknya. Cowoknya, lu bayangin. Mungkin cowoknya nggak keputihan, tapi cowoknya itu biasanya kita pernah lihat nih. Ada teman-teman kita atau saudara kita mungkin pernah namanya kencing nanah. Ya, bahasa ininya apa ya? Bahasa Jakartanya apa sih namanya? Raja Singa. Ya. Kayak judulnya pemain band siapa itu, lupa saya. Terus. Nah, itu Jamrut. Ya. Nah, itu si cowoknya ini bisa kena Raja Singa ini. Sama kalau misalkan dia nggak diobatin, dia bisa naik ke atas. Bisa sampai ke ginjal, Din. Nanah kan tuh ya. Wah, serem sih. Serem guys, punya lo nahan, aduh. Itu kencing sakit, ya, udah kencing sakit. Lo mau berhubungan juga malu, ya kan? Lo bayangin deh, kayak gitu. Diobatin dulu ya. Harus diobatin, tapi ingat ya, kalau udah kayak gitu,
ya udah lu nggak usah ngalu, lu datang ke dokter, ya, lu berkonsultasi dengan mereka dan lu harus jujur. Ya, tuh penting kejujuran dalam penyakit. Ya, karena kalau lu nggak jujur, ya obatnya nanti salah, kan bahaya. Ya. Jadi kalau udah kayak gitu, mendingan lu harus jujur sama dokternya, biar diobatin. Biar iya boy. Dan bawa pasangan lu, biar pasangan lu juga diobatin. Oke, udah, gitu guys, boy. Jadi lu harus jujur, biar lo dan pasangan lo bisa terus normal lagi gitu ya. Iya. Kita nggak bisa nyalain yang juga orang kayak gitu. Iya boy. Nafsu rusak. Bun nih kan mainannya. Lagi kayak gitu kan. Jadi sex education penting ya? Penting banget. Penting banget ya. Sex education itu penting banget guys. Gue mau tahu dong. Gue minta 3 kata-kata mutiara dari seorang dokter muda, ya kan, yang jadi dokter. 3 pesan mutiara Ki, dari lo Ki. 1. Jangan gara-gara hal ini tabu, ketidaktahuan lo malah jadi sakit. Itu ya, guys. Itu ya, itu yang paling penting sih. Jangan gara-gara tabu, oh nggak boleh nih ngomongin ginian, gue nggak enak sama temen. Lo nggak tahu lo sakit. Atau jangan-jangan gara-gara lo nggak tahu lo nggak pernah berhubungan nanti sama istri lo. Anak nggak lahir dari batu coy, harus dibuat. Ya, itu yang apa? Terus Yang kedua apa ya? Oh, jangan pernah berhenti belajar ya. Jangan mentang-mentang lu udah S1, lu udah lulus, lu bukan berarti lu harus berhenti belajar. Ya, hal-hal kayak gini lu harus pelajarin terus cuy. Kayak gitu. Soalnya banyak sangat bisa jalan. Lu mau setuju. Lu harus ada tempat teman dulu. Lu baru S1 aja, kan bisa hidup lu kayak gitu. Banyakin belajar guys. Oke. Yang ketiga, Mas Bin terus berkarya. Only God can stop you. Thanks Mama. Yoi. New normal. Oke. Yaudah guys, ngobrol ya. Gue Mas Bin. Gue Maulana Rifki. Kita pamit. Bye bye. Thank you ya men. Yoi.